Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elia Lelintri Mujianto, NIM 208190015. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kemiskinan dan juga pengertian dari kesenjangan sosial. Sudah diketahui bahwasanya tingkat kemiskinan di Indonesia sangat tinggi. Pada hal ini, kadar kemiskinan tidak bisa dikatakan lagi hanya sekedar masalah yang mengenai dengan kekurangan makanan saja. Namun, kemiskinan merupakan keadaan di mana seseorang ataupun kelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk tetap mempertahankan dan juga mengembangkan kehidupannya. Dalam hal ini, kemiskinan bisa saja terjadi karena beberapa faktor, seperti karena faktor ekonomi dan juga karena faktor pengangguran, yang mana tidak sepadan antara tingkat kebutuhan dan juga pemasukan, sehingga hal tersebut mampu memicu terjadinya kemiskinan. Dan tidak lagi asing di telinga bahwasanya ada masyarakat yang bunuh diri dengan alasan kemiskinan. Kasus bunuh diri ini disebabkan karena faktor ekonomi, termasuk tragisnya rasa kemanusiaan dan juga rasa kepedulian antar masyarakat. Selain itu, dari para pemimpin pun juga kehilangan rasa sensitivitasnya, ataupun bisa dikatakan kehilangan kepeduliannya terhadap nasib rakyat yang bergulat dengan kemiskinan. Nah, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya kemiskinan merupakan suatu kondisi ataupun keadaan saat seseorang ataupun sekelompok orang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan juga kesehatan. Dalam hal ini, mungkin dari pemerintah bisa untuk lebih meluaskan lagi lapangan pekerjaan untuk mengurangi tingkat pengangguran, sehingga tingkat kemiskinan pun bisa untuk diatasi lagi. Selanjutnya, mengenai pengertian dari kesenjangan sosial. Kesenjangan berasal dari kata senjang yang mana memiliki arti tidak simetris ataupun tidak sama bagian yang kiri dengan yang kanan, dan juga bisa diartikan sebagai hal yang berbeda. Sedangkan kesenjangan sosial memiliki arti yaitu suatu kondisi ataupun keadaan di mana ada hal yang tidak seimbang di dalam kehidupan masyarakat, baik itu secara personal maupun kelompok. Kesenjangan sosial sering terjadi di suatu masyarakat ataupun negara disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu seperti kurangnya perhatian dari pemerintah dalam menyediakan fasilitas umum untuk penyandang disabilitas. Kemudian pernah terjadi pemberian hukuman kepada koruptor itu hanya 1 tahun penjara, sedangkan untuk mereka pencuri ayam diberi hukuman selama 5 tahun penjara, yang mana dalam hal ini sudah jelas bahwasanya terjadi kesenjangan sosial. Selanjutnya, bebas dari tindakan penilangan akibat memiliki hubungan dekat dengan petinggi kepolisian. Hal ini banyak terjadi di lingkungan masyarakat tentunya, bahwasanya dalam hal ini petinggi kepolisian tidak memiliki rasa tegas dan juga adil kepada seluruh masyarakat, sehingga bisa dikatakan dengan kesenjangan sosial juga. Dan masih banyak hal lain sebagai contoh dari kesenjangan sosial. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya.
Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang faktor penyebab kemiskinan dan kesenjangan sosial. Nah, pada dasarnya ada banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Nah, dari sekian banyak faktor tadi, itu sulit dipastikan yang mana yang menjadi penyebab sebenarnya atau penyebab utama dari kemiskinan dan kesenjangan sosial. Nah, ya, serta yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan dan kesenjangan sosial tadi. Karena kan setiap orang atau setiap keluarga itu mempunyai penyebab yang berbeda-beda yang mendasari kemiskinan atau kesenjangan sosial yang dialami oleh mereka. Nah, di antara faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan yaitu pendidikan yang rendah, malas bekerja, keterbatasan sumber daya alam, terbatasnya lapangan pekerjaan, keterbatasan modal, dan beban keluarga. Nah, yang pertama yaitu tingkat pendidikan yang rendah. Nah, tingkat pendidikan yang rendah ini menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Nah, keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang tadi menyebabkan seseorang mempunyai keterbatasan kemampuan untuk masuk ke dunia kerja. Nah, yang selanjutnya yaitu malas bekerja. Adanya sikap malas atau bersikap pasif atau pasrah pada nasib menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan ia kurang mempunyai semangat untuk bekerja. Yang selanjutnya yaitu keterbatasan sumber daya alam. Nah, suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber daya alam dalam negara tersebut atau dalam wilayah tersebut itu tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Nah, hal ini sering dikatakan bahwa masyarakat miskin karena sumber daya alamnya juga miskin. Selanjutnya yaitu keterbatasan lapangan pekerjaan. Nah, sempitnya lapangan pekerjaan ini juga akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Karena kan sempitnya lapangan pekerjaan juga berarti memperkecil peluang seseorang untuk masuk dunia kerja. Sehingga ketika seseorang tidak bisa masuk dalam dunia kerja, ia akan sulit untuk memperoleh penghasilan untuk kehidupannya. Nah, secara idealnya seseorang itu harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Namun, secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan. Nah, yang selanjutnya yaitu keterbatasan modal. Nah, seseorang dikatakan miskin disebabkan karena mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki. Nah, dengan keterampilan yang mereka miliki tadi sebenarnya dapat menghasilkan atau memperoleh penghasilan untuk kehidupan mereka. Namun karena keterbatasan modal atau mereka tidak mempunyai modal, mereka jadi tidak bisa menyalurkan keterampilan yang mereka miliki tadi untuk memperoleh penghasilan. Nah, yang selanjutnya yaitu beban keluarga. Nah, seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak, apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan, itu akan menimbulkan kemiskinan. Karena semakin banyak anggota keluarga, maka akan semakin meningkat pula tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor yang menyebabkan kesenjangan sosial, diantaranya yaitu faktor sosial seperti keluarga, tenaga kerja, dan lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu faktor ekonomi seperti sumber daya, faktor produksi barang dan jasa, kelembagaan seperti keadilan, pendidikan, kesehatan, hak politik dan birokrasi, dan yang terakhir yaitu teritorial seperti demografi atau migrasi dan aksesibilitas atau transportasi. Saya Elivianti, NIM 2081914 dari Tadris IPSA. Selanjutnya, dampak kemiskinan dan kesenjangan sosial bagi pembangunan. Dampak kemiskinan. Kemiskinan dalam kaitannya dengan ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasikan basis kekuasaan sosial meliputi modal produktif atau aset, sumber keuangan, organisasi sosial, dan politik. Negara miskin akan selalu menjadi negara yang terbelakang dalam pembangunan karena tidak dapat mandiri serta selalu tergantung dengan negara maju. Negara maju identik dengan negara pusat, sedangkan negara miskin menjadi satelitnya.
Dampak dari ketergantungan negara miskin dan negara maju adalah ketimpangan pembangunan, ketimpangan kekayaan, eksploitasi tenaga kerja, serta terbatasnya perkembangan pasar domestik negara dunia, negara miskin itu sendiri. Sedangkan dampak kesenjangan sosial yaitu kelompok masyarakat yang sangat kaya masih menjadi penyokong utama pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi rumah tangga mereka. Dalam perspektif ekonomi politik, ketimpangan pembangunan antara sektor ekonomi akibat kegagalan strategi pembangunan, dukungan kebijakan terhadap pembangunan sektor industri tanpa menyertakan sektor pertanian di masa lampau telah menciptakan banyak kantong-kantong orang miskin. Kesenjangan sosial dalam wilayah tempat tinggal yang ditempati turut mempengaruhi pembangunan, di mana terdapat kota-kota yang maju dengan pendapatannya yang besar, maka pembangunan kota akan lebih maju, sedangkan wilayah yang tempatnya tidak begitu maju, pendapatan rendah, maka pembangunan yang ada juga akan sedikit. Selanjutnya, solusi untuk menanggulangi kemiskinan dan juga kesenjangan sosial. Untuk kemiskinan, penanggulangan kemiskinan melalui strategi pemberdayaan secara terfokus sekaligus dapat menghindari penggunaan dana pemerintah untuk kegiatan yang tidak produktif. Sasaran dari strategi ini adalah penduduk miskin yang berusia produktif, yaitu berkisar antara 15 tahun hingga 55 tahun. Penduduk miskin pada kisaran ini yang sehat secara jasmani maupun rohani merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensi besar untuk menjadi pelaku aktif dalam pembangunan. Sedangkan solusi untuk menanggulangi kesenjangan sosial yaitu diatasi dengan memberikan keadilan, hak yang sama. Kesadaran manusia juga perlu ditingkatkan, contohnya pada masyarakat kaya. Mereka seharusnya membantu masyarakat miskin untuk bisa sukses, tidak hanya membantu dengan cara bekerja saja, namun mendukung mereka untuk menjadi sukses sama seperti mereka. Pemerintah diharapkan juga tidak membeda-bedakan warga negaranya. Kesadaran diri juga perlu diterapkan mengenai keadilan.